Bukankah Piki mau ngahoro nuku pokai wen dua kita natamu. Hai guys, balik lagi bareng kita di Nanti Ada Namanya. Ya, masih bersama gua Wawan, gua Peter Kesancung, Acung. Kali ini kita akan membahas beberapa fakta yang ada di dunia. Ya, ada fakta-fakta yang emang beneran itu fakta, dan ada juga fakta-fakta yang dibikin-bikin oleh orang atau dibuat oleh orang. So, ini dia fakta mengejutkan yang terdengar omong kosong, tapi sebenarnya benar. Fakta yang pertama. So, yang pertama itu ada dari Kanada. Jadi di Kanada itu memiliki banyak sekali danau. Bahkan kalau misalnya danau-danau di seluruh dunia itu digabungin, masih tetap gak bisa ngalahin Kanada. Tahu nggak kenapa? Kenapa kakak? Karena di Kanada itu mengandung 60% Hamil dong. mengandung 60% memiliki 60% jumlah danau di seluruh dunia. Wah, luar biasa. Luar biasa. Aku merasa lebih pintar. Dari semua danau yang ada di Kanada itu, sebenarnya nggak ada hitungan pasti sih ada berapa danau. Cuman dari sumber yang kita dapat ini, ada sekitar 32.000 danau yang lebih besar dari 3 km persegi. Terus ada juga 551 danau yang lebih besar dari 100 km persegi. Kita tadi 561. Iya, 561. Nambah 10 sepertinya barusan. Oke, 561 danau. Hampir 9% dari daerah Kanada itu ditutupi oleh air. Kalau berenang di mana-mana, bro. Fakta yang kedua. Lo tau nggak? Ternyata di Texas itu ada kota yang namanya Ding Dong. Ding Dong yang mesin ini, mesin cuci. Mesin mainan itu, tapi bukan dari nama itu. Jadi ceritanya zaman dahulu kala, sebelum zaman Tuhan Yesus dan DKK. kejauhan. Itu ada saudara namanya Bells lonceng. Itu namanya yang pertama itu si Julius dengan si Bird. Jadi Julius dengan Bird ini kayak leaders nih mungkin ya kalau tebakan gue. Soalnya dia bukan leaders, dia buka toko. Cina nih kayaknya. Pasti pelit. Dia buka toko, lalu dia mau kasih nama buat tokonya kan. Jadi dia nyewa artis buat gambar. Artisnya namanya Cohen Hoover. Udah bikin tandanya itu gambar dua lonceng. Karena mereka berdua itu Bells Brother panggilannya. Oh iya. Itu nama marganya. Kayak gue kan marganya Chung gitu. Kalau adik gue nanti jadinya Chung Brothers. Ya gitu. Jadi Bells Brother ini bikin tanda, minta artis buat bikin tanda di toko mereka, gambar dua lonceng. Di bawah dua lonceng mereka nulis ding dengan dong. Karena bunyi dari lonceng kan, ding dong. Ya. Lalu lama kelamaan toko ini jadi gede. Lalu orang-orang juga sering nongkrong di sini lah, nongki kan. Lalu lama kelamaan orang jadi tahunya komunitas ini komunitas Ding Dong karena dari gambar artis yang dibikin itu dua lonceng Ding Dong. Jadi sejak saat itu makin lama orang bilang ini komunitas Ding Dong. Lama-lama mereka bikin kota. Jadi kotanya disebut namanya Ding Dong. Bukan Ding Dong. Lu bayangin kalau mereka kasih tulisannya yang aneh-aneh kayak Kong Dong Atau Kong atau Cincong atau Acung Tampan. Kotanya Acung Tampan di Texas. Oke, nggak lucu. Atau apa ya? Iya, kalau lu punya toko yang lu bayangin kalau di masa depan bakalan jadi nama satu kota, lu kasih lambang toko lu apa? Nama-namanya ada dua lonceng. Karena gue nggak mau namanya mainstream. Cahaya redup. Keci banget. Mau ketawa-tawa aja, Cok. Gak usah ditantang, Cok. Kalau gue kasihnya sinar bulan.
Nama martabak ya. Itu toko bukan? Oke, fakta ketiga. Ketiga itu datang dari Swiss. Jadi Swiss ini negara yang amat sangat terobsesi akan keamanan gitu deh. Walaupun dia negara yang netral, tapi dia membangun bunker-bunker senjata gitu di tengah pemukiman penduduk. Terus menyerupai rumah penduduk gitu. Selain itu, di rumah-rumah orangnya juga ada bunker-bunker perlindungan gitu dari serangan nuklir. Oh, kayak yang di Amerika itu yang di film-film juga ya? Iya. Yang orang kalau nuklir. Ada dong film-filmnya. Iya. Ya bener-bener Nazi itu jadi Iya. masuk ke bunker di bawah tanah Iya. buat selamatin diri. Gila juga ya, kenapa di Indonesia nggak disuruh gitu ya? Di rumah-rumah orangnya kan mereka punya bunker perlindungan gitu kan buat dari melindungi diri mereka dari serangan nuklir gitu. Sebenarnya ini juga bukan cuma inisiatif mereka sih, soalnya ada peraturan pemerintahnya juga. Oh jadi wajib gitu? Iya wajib buat bangun bunker perlindungan. So untuk Enak banget dong kalau ada bunker berarti nggak usah hitung duit lagi gimana itu bang beda. Ya mirip lah. Swiss ini saking terobsesinya dengan keamanan, dia menghabiskan hampir 20% dari pengeluaran negara itu buat keamanan, bro. Jadi kayak 100.000, 20.000, 20.000-nya buat beli bunker. biar duitnya bisa tersimpan dengan baik. Iya. Tapi banyak juga ya 20% dipakai buat keamanan. Kalau di Indonesia Itu nggak mungkin tahu ya. cuma 2%, soalnya 18%-nya di korupsi. Politik buat politik. Go Jokowi. Apa hubungannya Jokowi dengan 20%? Oh iya, bunker-bunker Swiss ini telah dibuat dari tahun 1960. 1960. Berapa tahun? 50 Banyak. tahun nih. Iya kan? Segitu kan? Iya, 54 tahun yang lalu. Terus sampai tahun 2006 itu ada kurang lebih 300.000, so ngitung 300.000 bunker, 300.000 bunker di rumah-rumah orang, di tempat publik, rumah sakit gitu. 300.000 itu dari 2004 Sobat mikir 300.000 dibagi dengan 42 itu menghasilkan itu 7.000. Anjir 7.000. Jadi setahun dia bikin 7.000 bunker. 19 bunker dalam satu hari. Wow, Luar biasa. kayak sangat fantastis. Kalau pembangunan di Jakarta tuh udah kayak rumah susun ya di situ ya. Maksudnya bunker ya. Bisa disewain itu. Wah, prospek gede. Jiwa Cina keluar. Terus total dari semua bunker itu bisa buat 300.000 bunker itu. 300.000 bunker itu bisa buat melindungi 8,6 juta orang Swiss. Padahal orang Swiss tuh cuma 7,5 juta. Coba saya hitung. Itu kalau 300.000 bisa 8,6 itu dengan ini. Berarti dia 114%. 100%. Padahal situ ada angkanya. Iya, lu nggak ngitung. Tapi kalau lu bayangin di Indonesia kalau disuruh wajibin bunker, itu bisa Lapindo kedua ya. Banjir banget. Kalau enggak bunkernya pakai apa sih? Kaleng soda gitu. Di korupsi duitnya. Fakta keempat. Lu tau gak, di Cina pada tahun 1912 itu ada 5 waktu yang berjalan di 5 waktu. Yang pertama ada ya itu lupa liriknya. Pokoknya di Cina tahun 1912 itu ada 5 waktu, apa sih namanya? Zona waktu. Benar. Kalau di Indonesia kan ada 3, ada barat, timur, tengah timur. Kan? Kalau di Cina itu ada 5. Konglong Time Zone. Itu GMT tambah 5,5. Lalu Xinjiang Tibet. Itu time zone tambah 6, beda setengah jam ya. Kansu Sichuan. Itu tambah 7, sama kayak Indonesia, tambah 7. Lanjutnya. Zhongguan
standard time zone itu ada tambah 8, oh beda 1 jam ya. Lalu Shanghai time zone itu tambah 8,5. Lalu pada itu ditentuinnya pada 1939. Di 1949 itu dibikin peraturan baru. Jadi disuruh ikut Beijing. Semua waktu ini yang 5 dijadiin 1 ngikutin Beijing. Ibu kotanya Beijing. Jadi tapi ini ngefek banget. Jadi buat orang yang tinggal di paling timur dengan orang yang tinggal paling barat beda 3 jam. Yang ujung dengan ujung beda 3 jam. Bayangin aja kalau ngantornya jam 7 nih semuanya. Bayangin ini semua orang harus masuk sekolah aja jam 7 pagi. Di paling yang tambah 8,5 jam 7. Di paling kanan. Yang paling kanan nih jam 7. Tapi yang di paling kiri dia jam 4. Iya. Bayangin masuk sekolah jam 4 pagi. Kedengaran seperti tidak nyata kan? Seperti omong kosong. Tapi nyata. Fakta kelima. Jadi fakta kelima ini tentang bukit dengan nama yang paling panjang. Ada di New Zealand. Itu tepatnya di sebelah selatan Waipukurau. Coba sekarang kita bakal coba sebut namanya. Bukitnya. Taumata Wakatangi Hangakawawa Tamatea Turipuka Kaki Buanga Horonuku Nuku Pokai Wenu Kitana Tahu. Kalau misalnya rumahnya deket situ, terus punya pacar gitu kan, lu tinggal terus nggak ada tempat nongkrong lain, Beb, pergi yuk. Kemana? Biasa ke Taumata Wakatangi Hangakawawa Tamatea Turipuka Kapiki Monga Horonuku Pokai Wenu Kitana Tahu. Mau nggak? Kayak kami. Ini kayaknya harus dimasukin ke jurus-jurus silat apa gitu. Jurus Taumata Wakatangi Hangakawawa Tamatea Turipuka Kapiki Monga Horonuku Pokai Wenu Kitana Tahu. Mati duluan. Coba sini. Musuhnya bilang, lu tadi mau jurus apa? Taumata Wakatangi Wenu Kitana Tahu. Apa? Tahu. Tuh bayangin bolot kalau di situ gimana? Itu pasti ada bonyok-bonyok. Tapi tenang ya, bisa disingkat. Bisa disingkat. Jadi orang-orang lokal sih nyingkatnya di Taumata. Mungkin karena terlalu banyak orang yang digebukin, terlalu banyak orang yang putus. Akhirnya diganti jadi Taumata. Tinggi gunung Taumata ini nggak sepanjang namanya sih, 305 meter. Itu lumayan. Bukit bukan gunung. Tapi yang lebih sabinya itu bukan nama terpanjang di dunia. What the hell? Itu cuma yang kedua, men. Yang pertama apa? Entah apa, pokoknya kami belum cari. Mungkin nanti bisa cari. Tapi ini Taumata. Taumata ini namanya kedua terpanjang untuk nama tempat. Jadi masih ada yang pertama yang lebih panjang dari nama ini, New Zealand. Thanks buat yang udah milih nama ini, siapapun lo. Ya, luar biasa Anda, kreatif sekali. So, itu dia fakta-fakta tentang hal-hal yang terdengar omong kosong, tapi beneran. Yeah. So, jadi banyak banget ya? Banyak banget sih. Hal omong kosong tapi beneran. Hal omong kosong tapi terdengar seperti omong kosong, tapi beneran. Tapi beneran. Oke, so itu fakta-fakta yang telah kami susun, fakta-fakta yang terdengar omong kosong. Ya. Tapi sebenarnya beneran. Omong kosong. Enggak. Ya, sebenarnya beneran. Jadi kami mengucapkan terima kasih buat 13 subscriber kami. Luar biasa, pencapaian luar biasa buat kami. Dan kami mencapai 300 view. Dengan dislike yang banyak sekali. Iya, banyak banget. Thanks juga buat dislike-nya. Ya, kita bakal mencoba tutup lebih baik lagi. Oke. Kami akan mengalahkan dislike-nya Justin Bieber. Oke, sampai jumpa minggu depan. Kami akan ngobrol dengan tema yang topik yang baru untuk minggu depan. Ingat, setiap hari Jumat kami akan update. Dan jangan lupa like,
tinggalin komen di bawah dan subscribe ke channel kami, nanti ada namanya. Oke, sampai jumpa.